Bungo sakuntum tigorono bungo pandan elok ruponyo tumbuh di lereng kota tuo. Assalamualaikum kamila tiboh badan lalamu tadoganyo kapadodun sana kasadonyo. Balam baroba dalam padi ikan beridai dari muaro solam josombah dari kami nak mulai bacurito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, yaitu channel YouTube Nyonya Tawa. Pada kesempatan ini di rumah syuting kita kedatangan tamu, yaitu salah seorang komedian ataupun salah seorang pelawak Kabupaten Kuantan Sengi yang tidak asing lagi di masyarakat. Mereka juga sehari-hari kadang-kadang di panggung, di randai. Ini Bang Parmi ini suka menggodok tertawa. Untuk itu kita di kesempatan ini akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Bang Parmi. Ya. Pertama-tama kami sangat bangga sekali Bang Parmi sudah bersedia meluangkan waktu sampai ke rumah syuting ini di channel YouTube Nyonya Tawa. Pertanyaan kami pertama gini, Bang. Saya selama ini kan memantau juga tuh, kadang-kadang abang di randai, kadang-kadang di pentas, di panggung kan, melawak kan. Ini melawak ini sejak tahun berapa nih? Sebenarnya saya itu melawak istilahnya dalam randai lah ya. Dalam randai itu tamat SMP sekitar tahun 80-an. Saya ikut berandai dan di situ saya belajar melawak. Di randai awalnya di randai. Ini memang kalau di randai itu boleh dikatakan komplit. Ada di situ teater, ada di situ komedi, ada di situ unsur dramanya. Ya pokoknya komplit lah kalau di randai. Di randai ya. Ya di situ saya belajar. Jadi berawal dari kesenian tradisi ya. Tradisi. Randai Kuantan Sengi. Randai Kuantan. Iya. Bang Parmi selain dari randai ya, ini dengan lawak ini udah kemana-mana selain dari Kuansing. Ya alhamdulillah dengan belajar melawak itu ya udah nyampe ke Malaysia. Udah ke Malaysia ya? Malaysia, alhamdulillah. Ya di Malaysia tuh menghibur orang masyarakat kita. Oh yang ada di sana ya? Iya. Dan alhamdulillah juga pernah tahun berapa ya? Itu randai disosialisasikan ke Malaysia. Ke Malaysia ya? Di Bangi, di IM Bangi. Dan juga saya belajar melawak itu ya juga keinginan saya itu saya melihat abang-abang ya seperti abang sendiri, Abang Abral, Bang Fahri, Bang Udin, Bang Otong, ya almarhum ya. Almarhum. Ya boleh katakan guru lah buat saya. Ya di situ saya terinspirasi. Memang sebenarnya melawak tuh berat bang. Ya abang sendiri merasakan. Berat. Bikin orang tertawa ya. Bikin orang tertawa. Dua hal yang paling berat dalam melawak. Suasana orang makan. Iya. Orang mau makan kita melawak, nggak mungkin orang mengeluarkan nasi dari mulutnya ingin tertawa, nggak mungkin. Dan suasana hujan. Iya. Memang betul yang dikatakan guru-guru itu melawak itu dua unsur itulah yang paling berat. Ya. Dan kemudian satu hal yang selalu saya ingat, orang bilang bahwa seni itu tidak menjanjikan kehidupan. Ya, betul kan? Ya. Tapi yang jelas kita bagaimana kita membuat orang bisa tertawa, bisa senang, dan bisa bergaul dengan kita itu. Dan juga kita bisa mendukung program-program pemerintah. Contohnya kalau di randai itu ada KIE KKB. Pernah disosialisasikan melalui randai. Melalui randai ya. Melalui randai Kuantan. Dan alhamdulillah waktu festival KIE KKB itu Kuansing juara 1. Di mana tuh Bang Parmi? Iya diadakannya di Pekanbaru Seriau. Seriau ya. Dua kali. Juara 1 ya. Itu grup Bang Parmi? Grup ya. Grup. Itu siapa-siapa tuh Bang? Yang waktu itu yang
festival pertamanya itu ada saya sendiri, ada Osar, ya. Ada Rion Sarinam. Oh, Ion. Medet ya. Medet ya, bukan Rion ya, Medet. Dan kemudian tukang biola Sawir. Karena di dalam randa itu semua pesan-pesan itu bisa nyampai ya. Dan kemudian tahun yang dulu acara Pileg itu KPU manggil randai dan gabung dengan pasar seni. Pasar seni ya. Ya. Dan di situ unsur-unsur lucunya ada, pesan-pesan kepada masyarakatnya nyambung masuk ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya lawak itu bukan hanya terfokus kepada lucunya. Tapi kadang-kadang panitia kan minta ini harus sampai ke masyarakat. Tidak harus lucu semua ya. Bukan harus lucu semua. Dan kemudian di dalam lawak tuh betul yang abang sampaikan dulu, ibarat sebuah pertandingan, sebuah sebuah grup, ada yang ngasih umpan, ada yang harus nyemis, dan harus ada yang jadi korban. Ada yang korban, ada yang penengah. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Betul. Ya alhamdulillah bang, sampai sekarang saya tetap melawak menghibur-hibur masyarakat. Terutama masyarakat Banten sini. Di lawak ini kita namanya kan orang panggung, seniman kan. Ini kalau kita jawab jujur aja ya. Kalau dengan hasil lawak saja itu mencukupi enggak tuh keluarga? Sebenarnya karena kalau job-jobnya kan jarang ya. Sebenarnya kalau kita itu sebagai orang seni itu kita nggak mandang itu ya bang ya. Kalau kita fokus ke situ bisa-bisa anak nggak makan. Betul. Makanya kita harus cari sampingan ya. Tapi saya selaku pribadi berharap kedepannya, apalagi sekarang pilkada, saya berharap secara pribadi mungkin juga mewakili teman-teman yang lain, siapapun nanti yang jadi Bupati Kuantan Sengingi, pemimpin kita yang diberikan amanah oleh masyarakat, kita berharap pemimpin itu betul-betul peduli dengan seni di Kuansing ya. Jangan hanya sekedar hobi. Peduli dengan seni. Kenapa? Apalagi semacam komedi. Komedi itu sebenarnya banyak bang, banyak, tiap desa itu ada ya. Tapi untuk dianukan itu, untuk dinaikkan itu susah. Susahnya gimana? Contoh macam abang dimunculkan macam abang panggil orang itu nggak mungkin nggak dikasih air. Betul. Itu yang jelas. Jadi kalau bupati itu peduli, ya Pemda lah pokoknya peduli, itu kan bisa. Jadi sanggar-sanggar yang ada di kecamatan itu bisa tumbuh lagi. Gitu kita berharap. Artinya kita seniman ini berharap untuk kedepannya tentang seni ini, kesenian di Kuansing, perhatian yang lebih lah. Lebih dari yang sudah-sudah. Yang maksud seni tadi udah melibatkan semuanya. Unsur komedinya, tarinya, semua ya. Pokoknya semuanya. Apalagi seperti pasar seni kan udah memulai nih. Alhamdulillah. Bang Parmi, kita ke Randai dulu. Saya kan sering nonton juga nih. Saya lebih tertarik itu yang kata-kata pembukaan itu, bisa nggak sedikit dia bagian sini? Pembuka ya? Iya, patut-patut pembukaan, tak apalah namanya tuh kan. Saya malah tertarik di situnya gitu ya. Bisa, Bang? Dicontohkan? Dicontohkan sedikit. Bungo sakuntum tigorono, bungo pandan elok ruponyo, tumbuh di lereng kota tuo. Assalamualaikum kamila tiboh badan lalamu tadoganyo kapadodun sana kasadonyo. Balam baroba dalam padi, ikan beridai dari nguaro, solam josombah dari kami nak mulai baca itu. Tapi ada yang spesial saya tengok di Randai Kuansing ini, pemain-pemain itu seperti Bang Parmi, pantun tuh kadang-kadang spontan ya. Spontan ya. Bukan dikarang dulu, bukan. Nah, ini yang satu keunggulan di Randai Kuansing. Dan kita berharap juga bang kedepannya
tiap-tiap daerah tuh mudah-mudahan Randai itu bisa muncul kembali. Ya. Karena dalam Randai itu saya udah saya sampaikan tadi, semuanya komplit di situ. Ya. Yang berbakat banyak. Iya, dan cuman memang kata Bang tadi ada perbedaan dalam Randai dengan tampil di panggung. Iya, ada perbedaan. Di panggung lain lagi. Iya, lain lagi. Karena audiennya udah lain kan. Udah lain. Terus Bang, selama Bang Parmi melawak nih ya. Iya. Ingat nggak pertama terima honor tuh berapa coba? Walaupun main di kampung ya. Ini kan satu sejarah nih. Iya. Walaupun kecil walaupun apa kan. Ya, saya ingat Bang. Waktu itu saya selalu nengok abang, Bang Fari, almarhum Bang Otong, Bang Udin. Aku selalu nengok di Limuno. Berapa Limuno saya nengok gimana saya macam orang ini. Saya ingin tampil. Termotivasi ya. Iya. Gimana ya? Orang tuh kok bisa? Ya, orang tuh kok bisa. Dan kemudian memang saya sudah mulai masuk Randai, dan waktu itu abang di Pekanbaru waktu berandai sama almarhum wakil gubernur. Ya kan? Ada. Di situ kan melawak sama Bang Otong. Ya. Kan di situ saya mulai, kita kan di atas panggung. Ya. Di situ saya mulai, gini rupanya kalau nampil di panggung, penontonnya di bawah, kita di atas. Ya agak grogi juga pertama, karena kita bersama-sama dengan senior ya. Ya. Jadi setelah itu ada beberapa tahun ke depannya saya nampil, itu honornya cuma baru 30.000. 30.000 ya. Itu pertama ya. Pertama. Kalau memang kalau dipikir-pikir Bang, honor 30.000 itu kalau kita enggak sepadan. Iya. Minyak Hondanya lagi, rokok kita lagi kan. Cuman kita merasa besar, uang 30.000 itu kita sudah bikin orang tertawa. Itu artinya di situ ada ketenangan batin. Ketenangan batin. Memang betul Bang. Kalau orang seni itu nggak pernah, kata orang, keningnya berkerut. Iya. Walaupun nggak punya duit ya. Tapi tetap semangat ya. Jadi kan Bang Parmi udah kemana-mana nih, udah ada kok ya, jangan seperti ke Dumai kemana lah. Ya. Udah ada kemana-mana lah, ke Rengat, ke Inhu ya, ke Pekanbaru umpama kan. Ini pernah ndak waktu melawak itu ya kan tidak harus lucu kan? Pernah ndak pernah mengalami ndak waktu tampil itu nggak ger sampai habis? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Berarti hampir sama ya? Pernah juga. Memang sebenarnya dalam berat nampaknya ya. Melawak itu kunci pertamanya. Siapa yang harus duluan tampil itu adalah kunci pertama. Betul. Kalau nggak ger yang pertama, ke belakangnya. Yang belakangnya ngangkat payah tuh, susah. Iya. Emang di depan tuh harus ger dulu, mancing ya. Mancing. Nanti ngalir aja lagi. Ngalir ke belakang. Memang betul. Sekarang akhir-akhir ini kan saya juga memantau juga Bang Parmi sering melawak di pasar seni kan. Ini kedepannya gimana nih, kok udah ada berhenti gitu aja? Sebenarnya pasar seni, keingin kami sama kawan-kawan itu semasa Pak Haji Sukarmis jadi bupati dan Pak Haji Mursini jadi wakilnya. Di situ kami sudah termotivasi gimana setiap malam minggu itu ada acara di Taman Jalur. Cuman waktu itu mungkin kehidupan lah mungkin ya, nggak terlaksana. Dan alhamdulillah di semasa Pak Haji Mursini jadi bupati dan Pak Haji Alim jadi wakil bupati, kami ngumpul kembali sama teman-teman, dan kami buatlah sebuah gebrakan namanya Pasar Seni. Intinya kami membuat gebrakan Pasar Seni itu. Pasar seni itu ibaratnya sebuah wadah yang menampung semua jenis seni. Iya. Artinya dengan kehadiran pasar seni, suatu tempat siapa aja bisa tampil. Gitu ya. Dari daerah semua. Kenapa kami begitu? Kemudian ada di dalam kebudayaan itu, seni itu harus menembus pasar. Dan alhamdulillah pasar seni itu sudah menembus pasar. Iya betul. Dan gendala sekarang itu keadaan COVID.
karena COVID aja ya. Sebenarnya berat juga bang, untuk melakukan untuk uji coba pasar seni itu berat. Ya. Apalagi kami hanya mengandalkan kalau bahasa orang kitanya parike. Oh, yang ada kombui itu parike ya. Parike. Kami hanya dari situ aja dapat dana ya. Oh. Dan alhamdulillah sekarang Pemda sudah melirik. Ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir ya, dan pasar seni siap tampil dan siap menerima semacam semua seni yang ada di daerah Kuantan sini. Ya. Baik, Bang Parmi, sebelum saya tutup, rekan-rekan YouTube, ada juga lagi salah satu keunggulan dari Bang Parmi ini. Nanti kalau abang-abang atau rekan-rekan ingin pantun, dia kalau bikin pantun kan spontan nih. Udah telepon aja dia, nanti mau berapa pantun dikasih tuh. Iya bang. Iya bang. Iya bang, sebenarnya gitu. Waktu Hari Ibu itu Hari Ibu Nasional, itu kan ada anak-anak kita berbalas pantun. Di situ saya merasa belum ada yang nyampe. Kebanyakan orang tuh pakai pantun-pantun dendang. Sebenarnya intinya bukan gitu. Makanya kita berharap siapapun nanti bupati kita, orang tuh betul-betul memperhatikan seni. Jadi bisa di sekolah diadakan berbalas pantun. Banyak sebetulnya yang mau dibuat ya Bang Parmi ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, dan respon dari pemerintah untuk memajukan negeri kita ini, yaitu Kabupaten Kuantan Sengi. Kalaulah seniman bergerak semua, berkarya, berkreatif, tentunya Kuansing bisa dipromosikan keluar melalui seni ini bang ya. Insya Allah. Baik, ini yang terakhir bang, kira-kira apa pesan abang untuk memajukan kesenian di Kuansing ini, baik terhadap seniman atau apa, himbauan abang lah. Iya, himbauan saya sama teman-teman yang jurusan seni, mari kita selalu kompak, kita jaga silaturahmi, jangan ada geser-menggeser sesama kita. Gesekan lah ya. Jangan ada gesekan sesama kita. Memang mungkin di pilkada ini teman-teman itu berbeda arah atau berbeda pilihan. Tapi di suatu sisi saya berharap secara pribadi sama teman-teman, habis pilkada kita harus kompak kembali, karena pilkada itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk memberikan hak pilih suara dan memilih pemimpin kita. Siapapun nanti itu adalah bupati kita. Kita dukung bersama. Itu pilihan. Baik, rekan-rekan YouTube di mana saja berada, maka selesailah bincang-bincang kami channel YouTube Nengatawa bersama pelawak Kuansing, yaitu Bang Parmi. Itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.